merekam tak masalah. Konsen kak. Saya bisa Apanya ini merekam? Iya ya itu Nur. Merekam ini kah? Iya itu rekam. Oh. Ini apa yang bicara mau? Udah ditunggu dulu ya, Nur, Lai. Kita Nurul bisa aja beda. Udah ditunggu dulu ya, Lai. Nur nah. Ba, mulai nanti menyusul yang lain juga. Nur. Kalau begitu jadi biasa sementara proses. Oke. Hah? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Puji kepada Allah dan salawat kepada Nabi sebagai manifestasi penghambaan kita kepadanya. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini dan Halo. Halo. Ku enggak kedengaran kah atau enggak kedengaran Nurul? Dengaran Ji. punya itu adalah apa judulnya? Pikiran-pikiran. Tanya ke jangan mudah. Adik aja lah kompak. Tes. Halo. Masih masuk di suaraku? Halo. Halo. Ya, baru kedengar saya. Tadi dia kedengaran itu? Halo, Teh. Ya, kedengaran nih. Ya. Ya, oke. Jadi, Tutup, baiklah teman-teman sekalian. Adapun judul buku yang akan dibedah oleh Rahman, ya saudara Miftahul Rahman IP, yakni rahasia cara belajar para ilmuwan dunia. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Rahman. Cek. Kedengaran suaraku? Moderator? Oke. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat hidayah dan karunia-Nya sehingga pada sore hari ini menjelang malam kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan sampai hari ini. Dan mari kita pula senantiasa mendoakan kepada saudara-saudara kita yang setengah tertimpa musibah di luar, baik keluarga ataupun kerabat kita yang mungkin juga ikut menjadi korban. Semoga diberikan kekuatan dan ketabahan serta kesabaran dari setiap musibah yang dilalui. Salawat senantiasa pula kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, manusia paling paripurna dan manusia paling mulia dan suci di muka bumi ini. Bahkan katanya Sujiwo Tejo, sudah tidak ada lagi manusia suci setelah sepeninggal beliau. Yang ada sekarang adalah manusia-manusia yang ditutupi aibnya. Jadi terakhir manusia suci itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW, versi Sujiwo Tejo. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya pada hari ini untuk bersama-sama bersua kembali
Di samping untuk saling sharing dan berbagi, juga menjadi ajang kita untuk silaturahmi dan saling bertemu kembali, seperti itulah setiap pekannya. Jadi baik teman-teman sekalian, langsung saja. Jadi pada sore hari ini ada buku yang kemarin di-share, judulnya yaitu Rahasia Cara Belajar Para Ilmuwan Dunia. Jadi tanpa bermaksud menggurui, dalam buku ini nanti saya mencoba untuk berbagi kepada teman-teman bagaimana rahasia atau konsep atau lebih kepada metode-metode belajar yang diterapkan para ilmuwan dunia, sehingga hingga saat ini beliau dikenang berkat karya-karya besarnya, bangsi ilmu pengetahuannya, sehingga bisa berkontribusi besar terhadap ilmu pengetahuan dan peradaban dunia hingga saat ini. Cek, kedengaran Ji suaraku? Kedengaran Di? Oke, lanjut. Oke, baik teman-teman sekalian, dari buku ini di samping di covernya sudah tergambar ada beberapa tokoh di sini seperti Albert Einstein, Bill Gates, Ibnu Sina, dan Thomas Alva Edison, mungkin ya, kalau tidak salah Thomas Alva Edison. Jadi sebenarnya dalam buku ini ada banyak tokoh-tokoh yang dijelaskan proses belajarnya, kurang lebih ada 12 tokoh. Namun karena dibatasi waktu, mungkin hanya beberapa tokoh yang akan saya jelaskan ke depannya, 2 mungkin sampai 3 tokoh. Jadi langsung saja tokoh yang pertama saya ingin share ke teman-teman dari hasil bacaan saya dari buku ini, dari penulisnya Richard DiCaprio, ya. Yang pertama yang ingin saya coba jelaskan bagi kepada teman-teman yaitu cara belajar dari Albert Einstein. Ketika kita mendengarkan nama Albert Einstein, mungkin teman-teman di sini dan secara umum halayak atau masyarakat mempercayai bahwa seorang Albert Einstein lahir memang menjadi seorang tokoh yang super jenius, super cerdas, dan memiliki kemampuan di atas rata-rata. Ternyata dari proses belajar dari buku ini dijelaskan bahwa tidak demikian. Banyak orang yang salah persepsi terhadap kondisi dan kehidupan yang dialami seorang Albert Einstein yang dikenal memiliki IQ di atas rata-rata. Albert Einstein kecil, dari buku ini dijelaskan bahwa di masa kecilnya juga mengalami proses yang sangat rumit dalam belajar, bahkan dia memiliki kekurangan dibandingkan dengan teman-teman sebayanya yang lain. Jadi Albert Einstein tidak lahir serta-merta menjadi lahir sebagai seorang manusia yang super jenius. Jadi Albert Einstein kecil di sini dijelaskan bahwa pernah mengalami kekurangan khususnya di ranah kemampuan berbicara dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Nah, atas dasar itulah kemudian orang tuanya berinisiasi untuk membawanya ke dokter untuk memeriksakan kesehatan Albert Einstein. Pada saat ke dokter, dokter menyarankan agar Albert Einstein dirawat atau dilatih sendiri kemampuan berbicaranya kembali di rumahnya oleh keluarganya. Hal itu pun kemudian dituruti oleh orang tuanya. Nah, pada saat itulah kemudian Albert Einstein kecil setiap hari di rumahnya berlatih untuk berbicara. Mulai dari berorasi sendiri, berteriak sendiri, kemudian seperti berpidato sendiri, begitulah. Hal itu yang kemudian memicu tanda tanya dan pertanyaan terhadap masyarakat di sekitarnya, khususnya tetangganya yang menganggap bahwa Albert Einstein kecil sudah dianggap mengalami gangguan jiwa karena kebiasaannya yang aneh, sering berbicara berteriak sendiri di rumahnya. Nah, lantas hal tersebut tidak dihiraukan oleh Albert Einstein beserta keluarganya, dan alhasil beberapa tahun kemudian, kurang lebih 1 tahun lebih, Albert Einstein berhasil mengejar ketertinggalan, bahkan memiliki kemampuan di atas rata-rata dibandingkan dengan teman sebayanya, yang dijelaskan dalam buku ini, berkat latihan yang terus-menerus dan keinginannya untuk meningkatkan kemampuan sehingga bisa setara dengan teman sebayanya untuk di wilayah kemampuan berbicara. Nah, kemudian kondisi siap. Oke, kemudian dalam buku ini jelaskan bahwa pada saat masa kecil, khususnya masuk mulai jenjang sekolah SMP, Albert Einstein sudah menunjukkan ketertarikan yang luar biasa terhadap mata pelajaran matematika dan fisika, ya. Jadi di sekolah SMP ini Albert Einstein
hanya fokus terhadap mata pelajaran matematika dan fisika karena hanya itu yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Alhasil kekacauan mulai timbul ketika Albert Einstein tidak memperdulikan mata pelajaran yang lain. Bahkan beberapa teguran dan hukuman atau punishment daripada guru-gurunya tidak dihiraukan. Bahkan Albert Einstein memberanikan diri untuk bolos setiap mata pelajaran yang tidak berhubungan dengan matematika dan fisika. Ia memberanikan bolos keluar dari sekolahnya dan kembali ke rumah atau ke tempat-tempat lain untuk hanya mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan matematika dan fisika, eksperimen, penelitian, dan sejenisnya. Hal itu yang kemudian membuat Albert Einstein setelah selesai SMP tidak mendapatkan ijazah. Tidak mendapatkan ijazah karena dianggap tidak memenuhi standar. Akhirnya kemudian Albert Einstein hanya mendapatkan surat tanda pernah belajar di SMP. Ya, jadi dia tidak mendapatkan ijazah, yang ada dia hanya mendapatkan surat keterangan pernah belajar di SMP. Hal yang sama kembali terulang pada saat lanjut di SMA. Karena tidak memiliki ijazah SMP, Albert Einstein kesulitan melanjutkan pendidikan kesulitan untuk mencari sekolah lanjutan. Namun berkat kerja keras dan kegigihan pula orang tuanya yang mencarikan, akhirnya dapat dia sekolah swasta. Kejadian yang sama kembali berulang. Albert Einstein hanya sangat fokus dan berminat kepada mata pelajaran yang berhubungan dengan matematika dan fisika. Dan endingnya pun sama. Akhirnya Albert Einstein tidak mendapatkan ijazah, yang ada surat keterangan hanya pernah belajar di SMA. Jadi sekolahnya ini di Swiss ya, Bern, di daerah Swiss. Nah, karena tidak memiliki ijazah SMA, Albert Einstein beserta keluarganya tetap nekat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi, sekalipun tidak memiliki ijazah, karena dia tetap ingin meningkatkan kompetensi dan kemampuannya di bidang matematika dan fisika. Akhirnya dia melamar ke salah satu perguruan tinggi dan kembali ditolak. Namun Albert Einstein dengan lantang berkata dia memang tidak memiliki ijazah, tetapi dia berani menantang pihak perguruan tinggi untuk menguji kemampuannya di bidang fisika dan matematika. Alhasil pihak perguruan tinggi pun melakukan tes kepada Albert Einstein dan hasilnya di luar dugaan. Ternyata memang Albert Einstein memiliki kemampuan yang luar biasa di bidang matematika dan fisika. Berkat hasil tes tersebut, akhirnya Albert Einstein tetap diterima untuk lanjut di perguruan tinggi sekalipun tidak memiliki ijazah. Ya, itulah mungkin kalau di jenjang perguruan tinggi. Kemudian ya, jadi selanjutnya setelah tadi masuk di perguruan tinggi, disinilah kemudian awal Albert Einstein berhasil mengukir berbagai torehan karya-karya yang luar biasa, termasuk dengan yang kita kenal sampai saat ini, yaitu hukum relativitasnya yang lahir. Berkat kegigihannya untuk mengembangkan soft skill-nya di bidang matematika dan fisika. Jadi ada di buku ini juga dijelaskan beberapa konsep belajar yang senantiasa diterapkan oleh Albert Einstein, yaitu dia senantiasa melakukan debat. Dia berdebat, dalam hal ini dia selalu mengajukan pertanyaan dalam berbagai hal atau mempertanyakan alasan dalam berbagai hal. Dengan pertanyaan-pertanyaan ini yang kemudian membangkitkan sikap kritis dari Albert Einstein dalam melakukan uji coba serta merangkai hal-hal yang baru. Nah, dari sini pula lah lahir beberapa temuan-temuan Albert Einstein. Mungkin seperti itu. Jadi di buku ini hanya fokus untuk menggali proses belajar dari setiap tokoh tanpa menggali daripada latar belakang keluarga, ras, agama, suku, dan sebagainya. Kemudian tokoh yang kedua mungkin saya akan angkat di sini, yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina ini adalah ilmuwan dunia, bapak pengobatan modern, filsuf, serta ahli di bidang kedokteran. Jadi Ibnu Sina ini bukan hanya kebanggaan umat muslim, tapi juga sekaligus kebanggaan dunia. Dia dikenal ahli dan profesional di bidang filsafat dan ilmu kedokteran. Jadi terkait dengan rahasia atau cara belajar daripada Ibnu Sina ini sehingga sekarang namanya begitu dikenal hingga saat ini. Yang pertama adalah dia belajar dengan landasan iman, ya. Ini konsep belajar daripada Ibnu Sina.
belajar dengan landasan imam. Jadi Ibnu Sina bukan hanya mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan filsafat, dan ilmu-ilmu kedokteran serta penelitian, tetapi Ibnu Sina berhasil berusaha merasionalkan ilmu-ilmu yang didapatkan dengan hadis dan Al-Quran. Ini yang kemudian menjadi penguat daripada temuan-temuan daripada Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina, ya, kemudian konsep belajar yang kedua daripada Ibnu Sina ini, dia belajar sambil memberi. Jadi Ibnu Sina belajar sambil memberi. Ibnu Sina ini dikenal dengan anak yang memiliki semangat belajar yang tinggi, khususnya di bidang tadi filsafat dengan ilmu-ilmu kedokteran. Nah, dalam proses belajarnya ini Ibnu Sina sudah memiliki niat untuk senantiasa membagikan ilmunya atau mempraktikkan langsung ilmunya kepada orang-orang di sekitarnya. Karena dalam pikirannya bahwa percuma ilmunya tinggi kalau tidak dimanfaatkan kepada orang-orang di sekelilingnya. Jadi semenjak masih mendalami ilmu-ilmu dan teori serta praktik kedokteran, Ibnu Sina sudah memberanikan diri mengobati orang-orang yang sakit di sekelilingnya dan tanpa meminta balas budi atau jasa dari orang-orang yang telah dibantunya, seperti itu. Kemudian konsep belajar yang terakhir dari Ibnu Sina, dia belajar dengan petunjuk Tuhan. Konsep yang ketiga ya, belajar dengan petunjuk Tuhan. Jadi dari buku ini saya pelajari bahwa Ibnu Sina senantiasa dalam memecahkan masalah-masalah, setiap eksperimen pula yang ia lalui, dia berusaha selalu meminta petunjuk dari Tuhan dengan cara berdoa dan sholat malam. Ya, dari hasilnya itu Ibnu Sina bahkan menjadi orang yang pertama mengatakan bahwa selama masih dalam kandungan bayi mengambil makanannya lewat tali pusarnya. Nah, pada saat era di Ibnu Sina ini belum ada kemudian peralatan canggih atau modern yang bisa membuktikan temuan dari Ibnu Sina ini. Kemudian dari keterangan Ibnu Sina dia mendapatkan dari petunjuk Tuhan katanya. Bisa dari mimpi, bisa ketika dia sedang berdoa kepada Tuhan. Walaupun pada saat itu banyak yang menentangnya karena tidak memenuhi kaidah-kaidah saintifik atau kaidah-kaidah ilmiah. Namun itulah kemudian proses belajar dan metode yang diterapkan Ibnu Sina dan terbukti sampai sekarang berdasarkan eksperimen lanjutan yang dilakukan oleh ilmuwan selanjutnya berhasil membuktikan temuan-temuan kebenaran daripada temuan Ibnu Sina. Sekalipun pada waktu itu belum memiliki peralatan kedokteran yang canggih seperti sekarang. Kemudian mungkin tokoh terakhir. Ya, terakhir mungkin yaitu Bill Gates. Ya, teman-teman tentunya sudah tidak asing lagi dengan tokoh Bill Gates, ilmuwan dunia, penemu dan pencipta program Microsoft. Jadi Bill Gates ini adalah ilmuwan modern yang jasanya amat besar bagi peradaban dunia. Jadi Albert Einstein ini dari kecil, dari buku ini jelaskan memang sudah terlahir menjadi manusia yang cukup jenius. Sudah mulai dari bangku sekolah dasar sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan di atas rata-rata dibandingkan dengan teman-temannya. Namun dijelaskan pula lebih lanjut bahwa Bill Gates menjadi anak cerdas pula karena rajin belajar, membaca, dan berpikir, bahkan senang dengan berbagai eksperimen. Ada hal yang unik daripada proses belajar dari Bill Gates ini, dijelaskan dalam buku ini bahwa Bill Gates itu belajar dengan cara merusak. Ya, jadi Bill Gates memiliki rasa keingintahuan yang tinggi dalam hal pemrograman, dalam hal ilmu-ilmu yang berkaitan dengan komputer. Hal itu dia mulai menunjukkan ketertarikannya pada saat menginjak bangku sekolah menengah pertama. Pada saat itu sekolahnya membelikan fasilitas terbaru yaitu komputer yang kemudian Albert Einstein langsung memiliki ketertarikan yang tinggi dan melakukan mengacak-acak dan merusak atau mengacaukan komputer tersebut. Bahkan pada saat itu Albert Einstein sudah berani melakukan hacking atau meretas komputer milik sekolahnya. Dia tertantang
dia tertantang dengan statement daripada fasilitator atau pihak administrasi sekolahnya bahwa dia memiliki sistem sekolah yang tidak bisa ditembus oleh siapapun kecuali orang yang sudah mengetahui sandi atau passwordnya. Nah, dari hal itu Albert Einstein merasa tertantang dan akhirnya dia mencoba setiap waktu mencoba untuk meretas dan akhirnya dia berhasil untuk mengotak-atik dan mengacak-acak sistem administrasi di sekolahnya. Ya, mungkin seperti itu. Akhirnya daripada cara belajar Albert Einstein ini yang merusak, justru mendapat pula apresiasi daripada sekolahnya karena di antara muridnya yang lain, Albert Einstein sudah menunjukkan kemampuan yang luar biasa di bidang komputer. Kemudian konsep belajar yang diterapkan oleh Albert Einstein dalam buku ini dijelaskan Bill Gates. Oh ya, sorry. Bill Gates. Bill Gates dijelaskan bahwa karya spektakulernya Microsoft tidak langsung lahir begitu saja, melainkan dia menerapkan konsep belajar do it bit by bit. Dia melakukan sedikit demi sedikit. Karena dalam persepsi Bill Gates, melakukannya sekaligus akan membuatnya menjadi lelah dan cara belajar yang salah katanya akan cepat membuatnya lelah dan bosan untuk menyelesaikan setiap pekerjaannya. Jadi dia mempraktikannya dengan konsep do it bit by bit, sedikit demi sedikit, dan berfokus terhadap pelajaran yang ia minati dan sesuai dengan bakatnya. Hal itu dibuktikan pada saat Bill Gates kuliah di Harvard University di Cambridge tahun 1975. Pada saat masuk perguruan tinggi, Albert Einstein menyadari bahwa ternyata masuk di perguruan tinggi dapat membuat otaknya menjadi lelah dan justru menjadi tumpul. Sedikit lagi ya. Ya, otaknya menjadi lelah dan tumpul karena tidak fokus pada satu bidang. Alhasil Bill Gates mengambil keputusan yang kontroversial pada saat itu. Dia memilih drop out atau keluar daripada kampusnya karena menganggap bahwa perguruan tinggi hanya mengungkung otaknya atau mengungkung potensi dalam dirinya karena tidak fokus pada satu bidang. Akhirnya pada saat itu dia mendapat pula cibiran dari teman-temannya karena dia anggap dia keluar dari kampus karena tidak mampu menyelesaikan pelajaran-pelajaran yang ada di kampusnya. Padahal dia tidak mengetahui niat sebetulnya daripada Bill Gates ingin fokus terhadap bidangnya, yaitu membangun dan membesarkan Microsoft. Kemudian terakhir mungkin konsep belajar daripada Bill Gates. Kemudian ada nilai-nilai yang ditanam dalam diri Bill Gates yang membuatnya lebih percaya diri untuk mengambil setiap keputusan penting dalam hidupnya, yaitu dia menganut nilai belajar demi misi kemanusiaan. Jadi Bill Gates ini dia kemudian membangun Microsoft, berani keluar dari kampusnya bukan semata-mata untuk memperbaiki nasib atau kehidupannya, tetapi lebih daripada itu. Dalam buku ini dijelaskan Bill Gates mencoba untuk membuat mahakarya yang spektakuler yang bisa dirasakan manfaatnya bagi orang-orang yang tidak memandang status sosial, yang seperti itu dijelaskan dalam buku ini. Jadi dia berusaha menghasilkan mahakarya yang berguna bagi kemanusiaan. Nah, dari situlah kemudian dia bertekad mengembangkan Microsoft ini bersama beberapa katanya rekannya. Dia membangun Microsoft dan yang dia yakininya bisa membantu banyak orang. Dan alhasil ya itulah yang kita rasakan sampai saat ini, karya besar daripada Bill Gates untuk misi kemanusiaannya. Ya, saya rasa cukup. Mungkin kedepannya lebih bagus lagi kita diskusi lanjutan. Sebenarnya dalam buku ini masih banyak tokoh-tokoh yang dijelaskan seperti Thomas Alva Edison, Galileo Galilei, Charles Darwin, kemudian Aristoteles dan beberapa tokoh lainnya. Tapi keterbatasan waktu ya, kita lebih baiknya lagi diskusi mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekian. Cek. Kedengaran nih suaraku? Halo? Ya, benar. Aman. Oh, oke. Aman, Cok. Jadi terima kasih atas pemaparan.
Terima kasih atas pemaparan bedah buku dari Saudara Rahmat. Jadi kepada teman-teman sekalian, mungkin saya berikan ringkasan tadi karena ada yang baru bergabung. Tadi ada tiga ilmuwan atau tiga tokoh yang telah dibahas. Yang pertama ada Albert Einstein, kedua Ibnu Sina, dan yang ketiga Bill Gates. Nah, metode belajarnya untuk setiap tokoh tersebut saya ringkas. Kalau dari tadi katanya dari Albert Einstein, dia memang berfokus pada minatnya, yakni matematika dan fisika. Kemudian kalau Ibnu Sina, dia punya metode belajar dengan memiliki landasan iman. Jadi memang juga punya kecenderungan untuk memprioritaskan Al-Quran dan hadits sebagai sumber pengetahuan. Kemudian dengan memiliki metode, yakni apa yang dipelajari juga harus dibagikan kepada orang lain. Dan senantiasa meminta petunjuk dari Allah atau Tuhan kita. Itu kalau dari Ibnu Sina. Kemudian yang terakhir dari Bill Gates, tadi dipaparkan bahwa ia punya metode belajar, yakni dengan banyak membaca dan berpikir dan melakukan sesuatu sedikit demi sedikit, dan yang paling penting adalah fokus pada minat atau apa yang disukainya. Tadi kalau Bill Gates itu lebih kepada ke dunia komputer, penemu program Microsoft. Itu teman-teman sekalian. Jadi ringkasan yang saya sempat simak dari saudara pembedah buku. Kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, menanggapi, mengomentari, atau apapun itu, dipersilakan dengan hormat. Langsung saja open mic kalau ada yang mau berkomentar. Ada? Adakah? Atau masih berpikir? Oh, begini rasanya jadi moderator, Di. Kalau nggak ada bati-bati, Ki. Jadi teman-teman sekalian, ada yang mau berkomentar atas hasil bedah buku yang telah dipaparkan oleh saudari pembedah buku, Alis Rahman? Aku. Wih, santuy. Oke, Anggi. Aduh. Dipersilahkan Anggi. Oke. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan ini diberikan oleh moderator. Sempat saya mendengar dari pemateri yang membawakan tentang beberapa penjelasan terkaitnya itu Albert Einstein. Dia menjelaskan banyak sekali terkait bagaimana proses Albert Einstein menjadi seorang ilmuwan, tetapi saya yakin di balik semua yang sudah dia lalui itu dia bersama orang-orang yang selalu mendukung dia. Adakah di dalam buku itu yang menjabarkan bahwa bagaimana keluarganya itu memandang Albert Einstein dan bagaimana mereka selalu support Albert Einstein, karena kan selalu kalau kita dengar ceritanya Albert Einstein itu tentang Albert Einstein, bagaimana dia berproses, kemudian bagaimana dia dalam sekolahnya. Saya mau tahu untuk orang-orang di sekitarnya, gitu, apa tidak dijelaskan di buku tersebut. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih saudari Anggi. Jadi langsung saja kepada Rahman. Sudah bisa langsung dijawab? Cek Rahman. Oh iya. Saya perjelas di orang-orang yang berperan di dari saudari Anggi. Bisa diulang sedikit moderator anunya, poinnya. Oke, jadi tadi Anggi mengatakan bahwa bagaimana peran orang-orang di sekitarnya terkait dengan Albert Einstein. Kira-kira begitu di Anggi tadi. Mohon maaf, enggak terlalu fokus, Kak. Oke. Oh iya, baik.
Ya, seperti itu peran-peran dari orang-orang sekitarnya. Oh ya, oke. Ya, oke, dipersilakan kepada Rahman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk peran sendiri di sini, pertama mungkin ya keluarganya orang yang paling dekat dengan Bill Gates. Sebenarnya di buku ini tidak dijelaskan ya siapa-siapa yang secara spesifik terlibat dalam membantu Bill Gates. Siapa-siapa yang terlibat dalam membantu Bill Gates untuk menjadi seorang super genius dan ilmuwan besar seperti sekarang. Dalam buku ini hanya dijelaskan keadaan atau kondisi keluarganya di mana ayahnya adalah seorang jaksa di kota kelahirannya yaitu di Washington. Begitupun dengan ibunya adalah seorang guru. Begitupun dengan ibunya adalah seorang guru di kawasan Kayaknya Washington pula. Jadi di sini tidak dijelaskan ya. kayaknya bukan Bill Gates, Albert Albert Apa ini? Einstein yang nama maksud Anggi. Oh, Bukan Bill sorry. Gates, tapi Albert Einstein yang nama maksud. Oh, Albert. Ya. Ayo udah fokus. Salah dengar Kak. Oh iya. Halo, kedengaran suaraku? Albert Einstein di cek. Ya, kedengeran Gi. Ya. Oke, terkait dengan Albert Einstein, jadi di buku ini dijelaskan bahwa peran orang tuanya Albert Einstein sangat mendukung. Ya, mulai daripada bagaimana perjuangan seorang Albert Einstein untuk keluar daripada kelemahannya atau kebodohannya dalam hal berbicara. Hal tersebut dibuktikan dengan upaya keluarganya untuk membawanya ke dokter untuk berobat, memperbaiki kelemahan atau kekurangan Bill Gates dari kemampuannya dalam berbicara. Kemudian yang kedua pada saat Albert Einstein pada saat ini Albert Einstein melakukan eksperimen atau penelitian di rumahnya, orang tuanya kemudian mensupportnya dengan membelikan buku-buku yang kemudian bisa menunjang penelitian atau eksperimen yang dilakukan oleh Albert Einstein. Jadi keluarganya sangat mensupport dan mendukung Albert Einstein untuk memecahkan setiap eksperimen yang dilakukan seperti itu. Ya, kemudian tentunya di sini tadi bahwa Albert Einstein didukung juga oleh keluarganya dengan sikapnya yang tadi yang tidak terlalu menghiraukan mata pelajaran yang lain, hanya fokus dengan mata pelajaran yang ia senangi saja, yaitu matematika dan fisika. Artinya keluarga juga mensupport. Jadi ada penyatuan visi antara Albert Einstein dengan keluarganya, seperti itu. Mungkin hanya itu, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan jawabannya. Jadi kepada Anggi, itu tadi jawaban dari Rahman. Katanya bahwa ada support yang besar dari pihak keluarga. Mungkin Rahman hanya menyampaikan peran-peran dari ya orang-orang terdekat dari sisi keluarganya saja. Atau mungkin ada lagi tanggapan dari Anggi terkait itu. Kembalikan kepada Oke. Anggi dulu. Berarti keluarga besarnya itu mengambil peran yang sangat penting di proses perjalanan kehidupan Albert Einstein. Ya, betul. Jadi kan tadi sedikit saya mau sekaligus kayak mau berdiskusi juga karena kan tadi disebutkan bahwa keluarganya itu mempunyai atau penyatuan visi dengan Albert Einstein bahwa dia kalau anaknya cuma suka matematika fisika, oke, anaknya belajar saja matematika dan fisika. Sedangkan sekarang bahkan di Indonesia kita itu dituntut untuk
tahu semua. Bahkan saya dulu sempat waktu SMA ya berpikir, kenapa kita pelajari yang segala semua mata pelajaran, terus ujung-ujungnya nanti ambil salah satu materi, sorry, salah satu jurusan saja gitu ya. Apa pendapat dari si pemateri sih eh, terkait masalah ini? Mungkin yang lain juga bisa eh, berdiskusi tentang ini karena kan kita lihat bahwa seorang ilmuwan yang seperti Albert Einstein saja itu didukung kalau dia suka ini oke belajarnya ini aja. Sedangkan sekarang saya juga sebagai guru privat. Orang tua itu sekarang tuh kayak anaknya harus bisa segala macam gitu ya. Harus bisa matematika, fisika, bahasa Inggris dan sebagainya. Itu itu yang saya dapati sekarang di Indonesia dan saya juga sebagai guru tuh kayak kasihan lihat anak-anak ini. Tapi kan saya tidak bisa juga bilang kita udah bisa belajar ya karena kan saya seorang guru. Jadi gimana sih pendapat teman-teman semuanya karena masalah ini terkait masalah ini. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Anggi. Jadi sangat menarik tanggapan dari Anggi. Jadi memicu pikiran kita untuk lebih kritis lagi. Anggi kemudian memunculkan masalah yang lebih luas bahwasanya tadi kalau semisal Albert Einstein ini dia dapat memilih pilihannya sendiri. Kayak dia mau mempelajari fisika dan matematika itu toh saja karena itu dia memang minatnya. Nah, bagaimana kemudian kita mengkomparasikan atau membandingkan dengan negara Indonesia sekarang? Menurut pembedah buku, apakah seperti apa sih kita melihat hal ini? Di Indonesia ini banyak sekali pelajaran yang harus kita ketahui. Kita semua mungkin mengalami, tidak perlu ya untuk bahas lebih panjang karena pasti dipahami. Apakah ini artinya masih sesuai? Mungkin begitu maksudnya. Apakah masih sesuai dengan kita atau bagaimana sebenarnya kita bisa memberikan solusi terkait hal ini karena saya rasa memang dari zaman-zaman dahulu mungkin ini juga selalu menjadi persoalan tapi dari waktu ke waktu begitu-begitu juga toh ada pelajaran umum, ada pelajaran-pelajaran dan banyak lagi yang harus kita pelajari padahal tidak semua orang sama minatnya tapi semua harus mempelajari banyak pelajaran. Nah, saya kembalikan kepada pembedah buku bagaimana tanggapannya terkait hal itu dan teman-teman sekalian sebentar yang mau menanggapi. Saya kembalikan dulu kepada Rahman. Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Anggi. Jadi saya juga bukan ya analis pendidikan, tapi kalau boleh berpandangan ya saya sedikit juga berpandangan. Nanti ditambahkan juga oleh teman-teman. Jadi terkait dengan fenomena anak-anak atau di ranah pendidikan kita ini dituntut untuk menguasai berbagai bidang ya, mulai dari bangku sekolah dasar hingga lanjut ke strata tingkatan pendidikan lanjutan, konsepnya sama. Saya kira ini sudah dibaca ya oleh Menteri Pendidikan sekarang. Saya perhatikan. Pertama ujian nasional sudah dihapus, kemudian ada juga yang namanya sistem ini asesmen, apa gitu namanya asesmen, yang jelasnya muaranya itu untuk mencari potensi minat dan bakat daripada siswa-siswi. Nah, dari situ yang kemudian nanti diketahui atau didapat hasil bahwa siswa si A lebih cocoknya ke bidang ini, siswa si B lebih cocoknya ke bidang ini. Dibandingkan dengan metode yang umumnya dipakai, ya itu, survei karakter dan asesmen. Itu yang sekarang saya pikir sudah dibaca oleh Menteri Pendidikan dan memang sudah betul lebih bagusnya diterapkan seperti itu. Dibandingkan dengan sistem pendidikan yang kemarin-kemarin dulu yang diterapkan. Di mana ibaratkan ini sebuah ikan ya, ikan dipaksa memanjat di pohon yang sebetulnya bukan ranahnya di situ, bukan kemampuannya di situ. Jadi secara logika sehat ya akan kesulitan. Begitupun ketika gajah juga disuruh manjat pohon akan kesulitan. Nah, konsep belajar yang demikian saya kira sudah dipahami bersama bahwa kesulitan anak-anak atau siswa-siswi menangkap di sekolah karena dipaksa untuk menguasai semua mata pelajaran yang tidak sesuai dengan bidangnya. Tapi saya pikir ini alhamdulillah dari Menteri Pendidikan sudah menangkap. Jadi fenomena sebelumnya itu bahkan terkait dengan kualitas pendidikan ya, survei ini indeks kualitas pendidikan bahkan menempatkan Indonesia yang
termasuk yang paling rendah. Kemudian jika dibandingkan dengan pendidikan Jepang, tingkat SMP itu bahkan bisa dibandingkan dengan tingkat sekolah dasarnya orang Jepang, saking tertinggalnya juga ranah pendidikan kita. Jadi apa tadi? Jadi untuk pandangannya ya saya kira sudah bagus ketika ada sistem tadi karakter sama asesmen dari sejak dini supaya tahu ini lebih cocoknya ke bidang ini, sehingga dia bisa lebih fokus dan mengembangkan potensinya sampai sampai besar nanti. Mungkin seperti itu. Mungkin ada pandangan lain dari ini teman-teman. Saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih atas pemaparan dari Rahman. Itulah tadi tentang pertanyaan dari Anggi. Mungkin ada teman-teman yang lain ingin menambahkan atau mengomentar terkait hal ini, ataupun juga jika memang mau kembali lagi ke laptop tadi tentang fokus kita terkait rahasia cara belajar ilmuwan yang telah dibedah oleh Rahman. Kan ini sudah terbagi nih pembahasan jadi 2 bagian, tentang pendidikan sama ini tentang cara belajar ilmuwan. Nah, mungkin jika ada yang ingin menanggapi terkait tentang pertanyaannya Anggi, silakan, atau ada yang ingin bertanya kepada Rahman terkait apa yang telah dibedah tadi, 3 tokoh tiga ilmuwan, cara belajarnya, dipersilakan juga. Jadi kepada teman-teman sekalian yang ingin berkomentar, silakan open mic saja langsung. Ada? Ada yang mau berbicara? Agung mungkin sudah open mic ini. Jadi bagaimana teman-teman? Mungkin kalau yang kayak ini tadi yang dibahas, yang barusan tentang pendidikan mungkin agak minim pengetahuan karena tidak terlalu banyak. Mungkin saya ini mengomentari karena tidak terlalu banyak yang ini tentang pendidikan. Atau salah kayaknya. Tolong jangan buat saya berbicara sendiri. Ayo mau berbicara teman-teman sekalian. Tidur kapang. Ada yang mau mengomentari terkait apa yang telah tadi dibedah. Iya, bagaimana ini kawan-kawan? Apa efek hujan? Kenapa berkurang? Karena hujan. Iya, bagaimana? Ada yang tidak tahu nih, Kak. Tentang yang mana? Ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Tadi ada 2 pembahasan Kak sebenarnya. Yang barusan tadi terkait pendidikan, kemudian yang terkait ini metode belajar para ilmuwan. Sembarang nih, yang mana kita mau komentari? Dipersilakan. Coba berkomentar. Izin, coba. Oke, silakan. Coba berkomentar tentang yang tadi. Saya tidak terlambat masuk. Jadi tidak tahu yang mana dari awal. Dari pertanyaannya saja Anggi, bahwa cara belajar orang kan beda-beda. Ada yang task oriented atau people oriented. Bagaimana pada konteks atau pada manusia. Jadi ada orang yang memang bahasa alamiahnya, ada yang kutu buku, ada yang belajar dari kehidupan sosial. Begitu sih perbedaan antara cara belajar seseorang. Terus masalah pendidikan itu kan sempat dipelajari juga dalam kurikulum asesmen itu. Masalah pendidikan sebenarnya itu dari zaman batu, zaman saat berdirinya juga sistem pendidikan Indonesia, yang paling ketimpangan yaitu masalah bagaimana anak murid di sekolah mengapa mempelajari semua mata pelajaran, sedangkan guru hanya mengajarkan
sedangkan guru hanya mengajarkan satu mata pelajaran ya. Secara sederhana anak murid itu kan fasenya dia secara psikoanalis itu adalah fase berkembang. Jadi kenapa anak murid bukan dituntut sih, diberikan semua mata pelajaran agar anak murid tahu yang mana bakat dan minatnya di situ. Secara sederhananya seperti itu. Terus ketimpangan yang selanjutnya itu adalah masalah kualitas guru. Kualitas guru di Indonesia itu tidak sama dengan kualitas guru atau value-nya tidak sama di negara-negara yang contoh yang paling Asia Tenggara itu adalah Vietnam. Vietnam itu anggaran pendidikannya kemarin sempat juga dibahas itu bersama dengan Prof. Pupat itu 20% anggaran pendidikan dari Vietnam, sama dengan Indonesia. Terus kenapa Vietnam itu berada pada peringkat 4 di atas, sedangkan Indonesia berada pada peringkat 4, kualitas pendidikan itu di bawah, sedangkan Vietnam di atas. Yang jadi masalah adalah karena letak etnogeografisnya kita yang berbeda. Banyak dari sekolah-sekolah ini belum tersentuh yang namanya pembangunan seperti itu, salah satu ketimpangan. Yang kedua, jumlah guru yang paling terbanyak itu adalah Indonesia. Jadi beda dengan Jepang. Jepang gurunya itu dia pada fase keempat, tapi guru di sana itu tidak terlalu banyak. Beda dengan Indonesia. Indonesia itu banyak sekali gurunya, belum yang di desa-desa, belum yang di bagian-bagian terpencil itu banyak sekali. Itu yang menjadi ketimpangan. Terus kenapa di pendidikan itu disisipkanlah yang namanya etnopedagogik. Etnopedagogik itu berfungsi untuk meminimalisir dari siswa agar tidak bosan dengan mata pelajaran yang ada, seperti kenapa ada mata lokal, seni dan sebagainya. Itu kan meminimalisir dari siswa agar tidak pusing. Yang ketiga yang paling krusial itu artinya yang paling ini kan itu masalah yang pertama adalah masalah yang tadi kan masalah tentang bagaimana tentang pembelajaran. Yang kedua masalah value, masalah nilai tentang guru. Yang kedua adalah kesejahteraan. Yang ketiga adalah kesejahteraan setiap yang pendidik itu berbeda-beda. Artinya ada ketimpangan juga di situ. Makanya setiap daerah itu berfungsi untuk makanya setiap daerah itu memiliki tanggung jawab bagaimana mengelola daerahnya dalam tanda kurungnya itu tentang pendidikan. Jadi tidak tidak langsung begitu mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia itu hanya Jawa yang diperhatikan begitu. Tidak, hanya tergantung dari daerahnya juga bagaimana, apakah dia mendukung tentang pendidikan yang dari daerahnya atau tergantung kebijakannya lagi bagaimana tentang yang jelas dalam setiap untuk sekarang ya Merdeka Belajar itu sangat diprioritaskan siswa tidak lagi hanya sebagai penghafal begitu, tidak hanya sebagai penghafal, tapi bagaimana seorang siswa mampu menjadi menjadi solusi, karena luaran dari kita itu hanya menjadi publik ya, sebagai yang ada di contohnya itu kayak sebagai di showroom itu hanya sebagai ini masalahnya ini seperti ini tidak menjadi solution begitu, hanya sebagai publik memberikan saran saja, tidak menjadi solusi begitu. Itu yang menjadi problem sih sebenarnya kalau masalah kesenjangan pendidikan. Kalau masalah kesenjangan pendidikan ke depan pastilah diperbaiki, tapi secara bertahap, karena itu lagi secara etnogeografis kita berbeda-beda. Yang kedua adalah etnopedagogiknya, itu yang berbeda juga. Jadi itu sih masalah. Kalau masalah kesejahteraan guru dan sebagainya itu juga menjadi problem, tapi jangan putus harapan. Selalu itu sih dikatakan bahwa jangan putus harapan bahwa kedepannya pasti akan lebih baik. Mungkin sih ada tanggapan dari teman-teman lain.
Terima kasih. Oke Kak, terima kasih atas tanggapannya. Jadi ya tadi sudah dipaparkan oleh Kak Muhammad Kak Rizaldi terkait tentang apa-apa yang kemudian menjadi kendala-kendala pendidikan di Indonesia. Kemudian juga tadi dipaparkan terkait tentang model-model pembelajaran atau metode pembelajaran setiap orang itu kan berbeda. Ada yang people oriented, ada yang berorientasi pada buku. Ya semuanya punya kecenderungannya masing-masing. Nah, oke, dipersilakan kepada Agung selanjutnya. Ya, terima kasih. Tadi sangat menarik apa yang dipaparkan oleh Rizaldi tentang saya fokus ke jumlah, masalah jumlah guru di Indonesia. Tadi dibandingkan jumlah guru dengan jumlah guru di Jepang, katanya lebih banyak guru di Indonesia. Tapi pertanyaan saya, secara proporsionalnya bagaimana? Maksudnya, kalau secara jumlah kan sudah jelas, sudah pasti di Indonesia akan lebih banyak gurunya daripada Jepang karena secara geografis Jepang itu sangat kecil. Kalau tidak salah sebesar Pulau Jawa di Jepang. Jadi sudah pasti, sudah wajar. Kalau dibandingkan juga jumlah penduduk kita 200 juta lebih. Jepang cuma berapa? Jadi sudah wajar secara jumlah lebih banyak Indonesia. Tapi secara proporsionalnya bagaimana? Maksudnya perbandingannya. Misalnya kan dalam artian misalnya satu guru untuk 10 siswa misalnya begitu. Yang dimaksud lebih banyak ini dalam hal jumlah atau apa istilahnya proporsional, maksudnya yang sesuai lah, artinya kan kita beda jumlah penduduk, beda jumlah siswa begitu, jadi otomatis kebutuhannya berbeda. Nah, mungkin bisa diperjelas itu tadi lebih banyak apa dalam hal apa dulu ini. Oke, ditangkap Agung. Jadi langsung diberikan kesempatan dari kepada Kak Rizaldi untuk memperjelas tadi apa yang tidak dipahami oleh Agung. Dipersilakan Kak. Oke, mungkin bisa ditambahkan lagi oleh teman-teman lain sebentar tentang guru, maksudnya jumlah secara kuantitatif kan guru yang ada di Indonesia itu memang berbeda dengan yang ada di Jepang. Secara anggaran pendidikan pun berbeda dengan yang ada di Jepang dan Indonesia. Yang saya garis bawahi tadi tentang etnogeografisnya kita. Etnogeografisnya kita itu berbeda dengan Jepang. Jepang kita kan berbentuk pulau. Secara pulau artinya masih ada pulau-pulau terkecil yang terluar, tertinggal yang belum bisa diakses. Itu yang menjadi kendala dalam sistem pendidikannya kita. Dan kita menuntut untuk meratanya sistem pendidikan. Sama halnya ketika UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer, itu kan mau disamakan seluruh Indonesia. Sedangkan bedanya antara kualitas internet yang ada di Jawa dengan di Sulawesi itu kan berbeda. Itu salah satu kendala mungkin pemikiran Nadiem tentang pendidikannya kita. Saya balik ke yang tadi. Kenapa? Kak Rizaldi. Itu sih salah satu faktornya adalah etnogeografi kita. Terus yang kedua adalah sistem pendidikan Jepang itu kan adalah dari dulu mereka tumbuh dari budaya membaca dan menulis. Sastra-sastra dari Jepang, tulisan-tulisan Jepang itu banyak yang ya mereka secara filosofi mereka tumbuh dari budaya membaca dan menulis, sedangkan kita kan kita tidak tumbuh dari budaya membaca dan menulis. Kita tumbuh dari budaya mungkin dari zaman-zaman dulu itu hanya secara tersirat saja, belum hanya tersirat mungkin dari guru-guru kita terdahulu itu hanya tersirat saja. Beda dengan Jepang. Jepang itu budayanya membaca dan menulis mereka itu sangat dalam gitu. Itu sih yang menjadi faktor paling kecil ya saya lihat begitu, karena selain dari faktor guru yang
faktor guru sih yang paling menentukan, karena itu kan yang menjadi pendidik kualitas pendidikan dari lulusan dokter pun, antara dokter dan magister di Indonesia dengan di Jepang itu sangat berbeda. Artinya ada nggak ada support begitu dari pemerintah. Itu sih yang saya lihat. Sorry. Tadi belum kayaknya agak keluar ini anunya jawabannya. Tadi simpel sih katakan bahwa apa tadi yang tentang jumlah guru antara Jepang dan ini Indonesia begitu. Itu tadi sih pertanyaannya. Atau perjelas lagi dulu kepada Agung, baru sebentar langsung bagi jawab, Kak. Dipersilakan kepada Agung. Ya, terima kasih. Ya, saya sudah dapat belum mungkin butuh googling untuk ini. Jadi saya rasa ini tidak perlu dijawab lah, tidak perlu dijawab. Tapi ada hal yang menarik juga tadi soal guru. Nah, ada hal menarik fenomena kenapa di Mendikbud itu mengeluarkan PPPK atau yang rekrut guru 1 juta tahun ini, tapi itu kan berstatus sebagai PNS. Istilahnya kayak karyawan lah, disewa begitu. Itu karena salah satu masalahnya, saya baca berita, karena apa lagi lupa. Gara-gara itu PNS toh, itu tenaga pendidik yang sudah terangkat dari PNS, dia menjabat 4 tahun, langsung dia mengajukan diri untuk pindah ke kota atau ke daerahnya, ke kampung halamannya. Jadi target dari pemerintah untuk pemerataan tenaga pengajar di pelosok-pelosok itu tidak pernah tercapai. Jadi kan tadi ada saya tangkap poinnya tadi bilang masalah kesejahteraan guru. Saya rasa itu bukan masalah utama juga, karena PNS pun begitu. PNS yang sudah mengabdi 4 tahun misalnya, dia langsung pindah ke kota. Jadi istilahnya negara ini mengeluarkan saja mengangkat saja PNS, tapi tidak berkelanjutan, dalam artian pada akhirnya PNS ini pindah ke kota semua. Itu kenapa Mendikbud buka jalur PPPK tadi, kesejahteraan PNS. Dan juga saya ambil contoh pengalaman saya waktu di SMA, di SMK. Saya lihat justru guru-guru PNS itu yang malas mengajar. Walaupun masuk dia kayak kasih di soal santai-santai, yang justru semangat saya lihat guru-guru honorer. Jadi ini kalau menurut kasusku ya, kasus yang kualam ini, tidak selamanya kesejahteraan guru itu menjamin juga sih, tapi tergantung mungkin dari pribadi guru. Yaitu ada guru-guru nakal kayak pindah ke kota, pindah ke kampung halamannya, sehingga target pemerintah terpenuhi untuk pemerataan tenaga pengajar. Walaupun sejahtera PNS-nya, tapi dia malas mengajar, justru guru honorernya yang semangat. Itu sih. Kalau tadi pertanyaan tidak usah dijawab, karena kayak nanti ke googling sendiri. Thank you. Oke. Baik, terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menanggapi terkait isu pendidikan tadi. Ya, sangat menarik. Saya kemudian berpikir bahwasanya mungkin nanti ini toh kajian virtual nanti bisa diolah jadi jangan lagi jadi bedah buku begitu, tapi angkat satu isu, kemudian satu orang yang mau jadi pemateri baru sebelum kemudian kumpul-kumpul begini, saling gitu toh, cari materi-materinya, brainstorming begitu, baru kemudian nanti kita kajian sama-sama. Kayaknya bagus nanti begitu, Agung, Rahman, semuanya. Tok, bagus sih kayak begitu, kayaknya lagi nanti diganti sistemnya ini Nuta. Metode kajian tak. Oke, tapi terlepas dari itu saya kembali kepada ini tadi apa yang kita bahas mengenai bukunya Rahman. Ada yang ingin menanggapi lagi?
masalah bukunya Rahman terkait Hujan di rahasia sini terus. belajar para ilmuwan dunia. Kenapa? Kenapa Ki? Nggak. Terlalu hujan jadi saya nggak dengar. Oh di sini? Padahal, oh ya Peng, sorry. Yang lain mungkin ada yang mau menanggapi terkait bukunya Rahman? Kak Iva, halo Kak. Kak Minul mungkin, Kak Arif. Kak Ahmad. Kak Ahmad ini dari tadi. Berkomentar dulu Kak. Atau, oke, Kak Arif, dipersilakan Kak Arif. Kak Arifuddin, dipersilakan. Mana kakak ini? Halo kakak. Sudah deh. Kak Arifuddin, kenapa enggak masuk suara kak? Halo. Ya, jadi teman-teman sekalian dipersilakan yang mau berkomentar. Jaringan mungkin kayaknya yang ada ke Kalimantan Tenggara. Oke, mungkin saya sedikit di Rahman ada tadi yang agak janggal kurasa. Saya mungkin sedikit mau bertanya terkait pendidikannya Albert Einstein. Ya, jadi tadi itu dibahas terkait SMP SMA toh bahwasanya di situ memang di situ mulai dia bahasanya mungkin nakal, tapi kalau bagi dia mungkin tidak karena sesuai dengan ininya yang mau dia pelajari. Dia tetap ingin mempelajari MTK dan fisika sehingga yang lain diabaikan sehingga dia hanya memperoleh kartu tanda belajar. Nah, tadi sudah dikatakan SMA, setelah SMA tadi dikatakan ada lagi studi lanjutan yang surat di keterangan Swiss pernah tadi belajar. itu. Sekolah apa itu? Kemudian ya, itu yang tadi yang dikatakan sekolah apa itu yang di Swiss. Baru kan setelah itu baru dilanjut di perguruan tinggi tuh. Perguruan tinggi. Yang tadi setelah SMA-nya ini, setelah SMA-nya Albert ada sekolah swasta lagi yang dia masuki. Sekolah apa itu? Oh, sekolahnya. Itu yang tidak aku tahu. Karena kan itu tadi dibahas kemudian baru dibahas lagi baru dimasuk di perguruan tinggi. Atau itu yang dimaksud perguruan tingginya atau bagaimana? Tadi dibedakan sih. Oke, sudah Mi. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk sekolah SMP Teknik Federal di Zurich, Swiss. Oh, oke. Halo. Oke. Cukup. Kalau hilangnya nuku saya, hilang Google Meet-ku. Iya, kedengaran ya Rahman. Hilang Google Meet-ku. Kedengaran Ji. Hah, kemana ini? Oke, ada pertanyaan dari Kak Arif. Halo. Oh ya, muncul Mi. Oh ya, siap. Iya, halo. Kedengaran Mi? Saya bacakan di pertanyaannya dari Kak Arif. Pertama, setelah pembedah membaca buku tersebut, apa yang kemudian menjadi keunikannya dan apa kelemahan dari buku tersebut? Keunikan dan kelemahan, ya begitu mungkin. Kelebihan dan kelemahannya. Sorry, di sini nggak ada sekali. Oke, dipersilakan kepada Rahman. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Seikum terkait keunikan dan kelemahan. Jadi keunikan daripada buku ini
dia lebih fokus untuk menjelaskan bagaimana proses atau metode belajar yang digunakan oleh para ilmuwan dunia. Jadi tidak mengungkit masalah pribadi, masalah latar belakang, agama, ras, dan sebagainya. Dia lebih kepada proses belajar. Jadi saya tangkap daripada keunikan atau kelebihan dari buku ini banyak pesan-pesan moral, utamanya keteladanan dalam belajar yang disampaikan dalam buku ini. Misalkan tadi dari Albert Einstein saya tangkap, dia konsep belajarnya betul-betul hanya fokus dengan apa yang diminati dan potensinya di situ. Akhirnya ya menjelmalah dia menjadi ilmuwan yang menghasilkan karya luar biasa begitu. Dia hanya fokus dengan minat dan bakatnya. Kemudian yang kedua daripada Bill Gates, saya juga senang mendengar belajarnya, yaitu do it bit by bit, melakukan sedikit demi sedikit. Dan secara umum saya lihat memang negara-negara maju mempraktikkan ini. Baik daripada orang Eropa, kalau orang Eropa dia kenal namanya mini habits atau kebiasaan kecil. Kalau di Jepang dia namanya teknik Kaizen. Jelasnya visinya sama, yaitu sedikit demi sedikit melakukan pekerjaan untuk menyelesaikan target besar. Jadi think big, act small, berpikir besar dan dimulai dengan tindakan-tindakan kecil. Jadi saya pikir banyak pesan-pesan atau ini konsep-konsep belajar yang bisa diterapkan lah begitu. Kemudian kelemahan mungkin saya perhatikan dari buku ini sangat oriented kepada ilmuwan-ilmuwan non Muslim begitu. Hanya satu tokoh Muslim yang diangkat di sini, Ibnu Sina. Padahal saya pikir mungkin masih banyak juga tokoh-tokoh atau ilmuwan yang berpengaruh besar terhadap peradaban dunia dari Muslim. Namun saya lihat di sini hanya satu, yaitu Ibnu Sina. Selebihnya saya lihat dari ini orang Yahudi mungkin ya. Orang Yahudi juga banyak di sini. Dan yang jelasnya kalau sudut pandang saya seperti itu. Kurang berimbang kalau menurut saya. Dari 12 tokoh yang diungkit dari buku ini, saya anggap kelemahannya di situ, dia hanya mengangkat satu tokoh Muslim, selebihnya orang non Muslim. Entahkah memang karena karyanya yang lebih bagus mungkin dari sudut pandang penulis atau bagaimana, wallahu alam. Jelasnya itu aja kalau saya ke anunya kelemahannya. Mungkin seperti itu, saya kembalikan ke ini moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya dari saudara pemateri pembedah buku. Oke, ada lagi tanggapan dari Kak Arif. Nggak bisa Kak diaktifkan itu Kak? Coba dulu Kak. Sempat mau Mi? Kak Arif. Nggak ada masuk di suaranya Kak Arif. Oke. Langsung nih saja aku bacakan Pak Engdi. Tanggapannya dari Kak Arif. Tidak ada suara Kak. Aku bacain saja tanggapan tadi Kak. Yang menarik juga adalah cara belajar dari Ibnu Sina. Apakah dalam buku ini dituliskan bagaimana Ibnu Sina mendapatkan ilmu ataupun mukaromah dari mimpinya? Apakah mimpinya itu langsung ditanya oleh Tuhan secara jelas atau melalui instrumen yang mesti diterjemahkan lagi? Langsung saya serahkan kepada Rahman untuk menjawab. Dipersilakan. Ya, saya jawab nih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jawab. Oke, ya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan dan pertanyaannya. Jadi dalam buku ini dijelaskan bahwa Ibnu Sina belajar itu banyak mendapatkan petunjuk langsung dari Tuhan. Jadi saya bacakan di sini sebagai contoh, ketika mendapatkan masalah dalam pelajaran di bidang kedokteran ataupun filsafat, maka Ibnu Sina akan meminta petunjuk langsung kepada Tuhan dengan cara berdoa ataupun sholat malam. Ia mengaku sering mendapatkan jawaban langsung melalui hal itu. Kadang pula jawaban itu muncul dalam mimpinya berupa inspirasi yang tiba-tiba terbesik dalam benak dan lain sebagainya. Cara ilmu Sina untuk mendapatkan jawaban seputar ilmu kedokteran dan filsafat semacam ini tertuang jelas dalam karyanya yang berjudul Al-Qanun fit Tibbi yang telah diterjemahkan ke 5 bahasa di dunia. Ya, jadi dalam buku ini dijelaskan Ibnu Sina betul-betul langsung mendapatkan petunjuk langsung dari
ini sholatnya, dan ketika dia berdoa, dan ketika dia bermimpi, dia mendapatkan jawaban-jawaban dari setiap masalah, khususnya di bidang kedokteran ataupun filsafat. Mungkin seperti itu, saya kembalikan ke moderator. Oke Kak, itu tadi ada lagi ini call. Ada lagi Coba menjawab. apa tanggapan? Tunggu dulu Dika, tunggu. Tanggapan dari Kak Arif lagi, kalau ada mimpi yang jelasnya, adakah dalam buku yang dituliskan? Mungkin bisa dijawab dengan ringkas, Rahman. Baru aku serahkan iya, kepada siap. Kak Rizal. Pada mimpi yang Tanggapan- ada dalam buku ini. ya. Tanggapan terakhirnya Kak Arif. Oh iya, terima kasih. Oh iya, terkait dengan ini pertanyaannya, kalau ada mimpi yang jelasnya adakah dalam buku ini ditulis contohnya? Ya oke. Yang pertama tadi terkait dengan apa lagi namanya, konsep belajar dari ini Indusina, memang terdengar aneh dan cukup unik dan cukup kontroversial karena beberapa kali ini temuannya jauh daripada kaidah-kaidah saintifik atau ilmiah. Jadi untuk beberapa temuannya, apakah contohnya dalam bidang ilmu kedokteran, bukan kedokteran ini, dari temuannya bahwa dia menemukan bahwa bahan nabati baru dari tanaman Budruga ternyata berkhasiat untuk menyembuhkan selaput otak atau meningitis. Padahal pada waktu itu belum banyak penelitian yang dilakukan dan uji coba yang lengkap. Namun Ibnu Sina sudah berani memberikan kesimpulan yang seperti itu. Kemudian Ibnu Sina juga orang yang pertama mengatakan bahwa selama masih dalam kandungan, bayi mengambil makanannya lewat tali pusarnya. Dan hal yang dikatakan olehnya itu sungguh benar setelah diteliti oleh para ilmuwan selanjutnya. Jadi memang Ibnu Sina ini beberapa kali mengambil hasil atau riset yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ilmiah. Namun pada saat pembuktian oleh ilmuwan modern berikutnya ternyata terbukti daripada hasil kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan Ibnu Sina melalui tadi mimpinya mungkin dari ketika dia meminta doa dan petunjuk dari Tuhan. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terakhir Dika, Kak Arif. Oke, jadi itu tadi yang telah disampaikan oleh Saudara Rahman mengenai terkait teori-teori dari Ibnu Sina yang katanya mungkin itu dari mimpinya. Tapi mungkin mau Kak dulu memperjelas ke Rahman, apakah itu yang tadi yang teori yang telah disebutkan tadi yang tentang yang tanaman kemudian yang dapat mengobati meningitis itu benar langsung dari mimpi atau petunjuk atau seperti apa itu Rahman? Mungkin bisa dijawab dengan ringkas yang terkait itu tadi yang dibahas. Ya. Masalah untuk yang temuan tanaman yang tadi saya bahas orang lain ini dia mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Di sini dijelaskan Ibnu Sina meyakini apapun bentuk petunjuk Tuhan sekalipun tidak rasional menurut akal manusia adalah hal paling tepat baginya untuk melaksanakannya. Sebagai contoh, temuan barunya yang spektakuler bahwa bahan nabati baru dari tanaman Budruga ternyata berkhasiat untuk menyembuhkan radang selaput otak atau meningitis. Seperti itu. Berapa jam Ya, tidurnya Ibnu Sina ada bilang ke Arif. Langsung bikin jawab. Berapa jam Ibnu Sina tidur dan bangun pukul berapa deh? Ini Arif sampai sedetail-detail itu. Nggak ada kayak dibahas di situ atau bagaimana Kak Rahman? Mungkin bisa dijawab. Ya, bisa menjawab. Seingatku tidak ada dibahas itu terkait jamnya di sini. Setelah saya baca ini proses belajarnya Ibnu Sina, terkait jamnya tidak ada di sini, saya lihat di buku. Bisa jawab. Oke, baik. Terima kasih Rahman. Kepada Kak Rizaldi diberikan kesempatan untuk berbicara. Silakan Kak. Jangan panjang-panjang. Singkat saja sih. Singkat. Mungkin ditambahkan sebentar oleh Aminul Arif yang mau bertanya, mau menanggapi juga.
tentang yang tadi sebenarnya yang dari konsepnya Tuhan itu sebenarnya yang dimaksud di dalam itu adalah kitab suci, karena dari kitab suci itulah yang khususnya yang di pedoman Ibnu Sina itu Al-Quran itu eh, ada berbagai apa ya di dalam itu kayak semacam konsep-konsep, makanya dia bilang saya mendapatkan itu dari Tuhan, bukan dari Tuhannya tapi melalui dari kitab suci, karena kitab suci itu adalah bahasa Tuhan, seperti itu yang dimaksud Ibnu Sina dalam dipelajari juga dalam teori sosiologi itu bahwa Hippocrates atau dalam abad-abad 10 itu yang penemu dari epidemik dan teori karantina itu adalah Ibnu Sina. Itu mengambilnya dari kitab suci. Kenapa dia tapi dibahasakan saya mendapatkan ilham dari Tuhan, tapi yang dimaksud adalah kitab sucinya itu, bukan bermaksud bahwa dia bermimpi langsung mendapatkan konsep seperti itu, tapi dalam di Al-Quran itu dia mendapatkan berbagai referensi tentang sains. Contohnya adalah proses pembuatan manusia, itu salah satu bagaimana pada abad 10 dulu pada zaman teologi bagaimana di konsep kami dalam Al-Quran itu ada konsep dari manusia, dan itu yang membuat semakin berkembang pemikirannya di musim. Itu secara singkat sih saya berikan saja. Mungkin dari tanggapan teman-teman lain. Oke, Kak. Kak, terima kasih banyak. Sangat menarik. Jadi, teman-teman, terkait ini, teman-teman yang belum pernah berbicara, ada mungkin tanggapannya? Bisa masuk. Oh, Kak Minul. Ya, dipersilakan, Kak. Ya, bisa. Oke. Masuk. Ya, mungkin begini. Saya mulai dari mana? Saya mungkin agak tidak setuju ya sama pembeda bahwa yang menjadi kekurangan buku yang dibedah itu karena kurangnya ilmuwan-ilmuwan Islam yang dimunculkan. Mungkin itulah bahwa saya beranggapan bahwa itu sebenarnya bukan sebuah kekurangan, tergantung siapa yang menerbitkan buku itu dan bagaimana dia menilai karya-karya intelektual dari masing-masing individu. Artinya apa? Artinya kita selalu membawa identitas beragama kita terhadap suatu yang sebenarnya tidak ada kaitannya. Artinya paham nggak maksud? Kita selalu membawa identitas agama kita terhadap sesuatu, misalnya kekaryaan, pola pikir. Nah, itulah yang menjadi masalah sebenarnya, di mana identitas keagamaan kita selalu dibawa dalam setiap konteks yang ada. Terkait dengan beberapa waktu lalu pernah terbit sebuah tulisan dari Profesor Samsuri Rizal namanya, salah satu profesor dari Universitas Banda Aceh yang menerbitkan tulisannya di Kompas yang berjudul Mengapa Pendidikan Indonesia Sulit untuk Maju. Dalam tulisan opini yang diangkat oleh Samsur Rizal, dia mencoba mengungkapkan sebuah argumentasi bahwa ada beberapa faktor mengapa pendidikan di Indonesia sulit maju. Yang pertama yang pertama itu dari pandangan Islam itu sendiri. Pandangan Islam poin pertamanya. Dari poin tersebut dijelaskan bahwa salah satu hal yang menjadi faktor terhambatnya pendidikan Indonesia sulit maju karena orang-orang Indonesia terbagi pola pikirnya begitu, terbagi ilmu-ilmunya. Artinya orang Indonesia membagi ilmu itu antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Artinya keterbagian
pola ilmunisasi ini menjadikan orang-orang Indonesia menjadi sulit untuk seperti Bill Gates, seperti Albert Einstein, sulit untuk fokus dalam menekuni bidang ilmu, menekuni apa yang dia sukai karena dia terbagi ilmunya antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Itulah salah satu faktor yang mengapa pendidikan Indonesia sulit maju karena terbaginya dua aspek ilmu tersebut. Yang kedua terkait dengan terkait dengan tujuan hidup. Terdengar di suaraku kan? Hah? Iya, jelas Jika. Oh. Terkait dengan tujuan Jelas hidup. Jika, jelas Jika. Ya. Terkait dengan tujuan hidup masyarakat Indonesia, apalagi yang beragama ya. Budaya kita kan budaya yang mayoritas agama Islam. Terkait dengan tujuan hidup kan biasanya beberapa agamawan atau beberapa orang yang mengaku bahwa dia fanatik dalam beragama seakan-akan mendorong semua umat untuk lebih mengutamakan ilmu-ilmu akhirat daripada ilmu-ilmu dunia. Salah satu faktor yang terkait dengan polarisasi bidang ilmu yang terbelah. Agamawan kita cenderung bukan sebenarnya agamawan saja, tetapi mungkin bagian dari diri kita sendiri yang mempersepsikan bahwa ilmu akhirat lebih penting daripada ilmu dunia. Saya tidak cuma mengungkapkan gagasan dari Syamsul Rizal ini. Bukan berarti saya meyakini betul. Ini cuma untuk menyodorkan perspektif baru di diskusi kita. Dan yang ketiga, bagaimana masyarakat Indonesia cenderung netral dalam dia mencari kerja. Artinya orang Indonesia sebenarnya tidak mempunyai, maksudnya cuma beberapa aja yang bisa secara skill bisa diterima dalam dunia kerja. Seperti halnya kalau kita lihat bahwa saya ambil contoh yang orang Islam tapi mempunyai skill, salah satunya Ibnu Sina dan Muhammad Salah. Muhammad Salah kan pemainnya Liverpool. Bagaimana dia Muhammad Salah mampu mengangkat agamanya karena dia punya skill bermain bola. Nah, itulah sebenarnya yang seharusnya harus lebih digali lagi, bahwa prestasi keahlian itu sangat dibutuhkan dalam dunia kerja maupun dalam dunia akademik ataupun dalam dunia manapun. Nah inilah ketidakseimbangan inilah yang menjadi faktor-faktor penghambat mengapa kita cenderung belum bisa maju daripada negara-negara Eropa ataupun negara-negara maju lainnya. Karena kalau kita mau kembali ke sejarah-sejarah Eropa, sejarah-sejarah masa lalu, mengapa kemudian masyarakat Eropa mampu menyingkirkan agama-agama Timur Tengah itu, karena dia menganggap bahwa ilmu pengetahuan menjadi sesuatu ilmu yang paling penting. Orang-orang Timur Tengah pun berkata demikian, tetapi keberhasilan bangsa Eropa mampu menciptakan sebuah penemuan, yaitu percetakan. Dia mampu menciptakan sebuah percetakan yang mengakibatkan banyak sumber literasi saintifik yang berkembang pesat pada saat itu, sehingga mampu menyingkirkan sebuah kepercayaan yang tidak sesuai konteks budaya di daerah Eropa itu. Mungkin seperti itu dulu sebagai pengantar, bukan pengantar. Ya, itulah sebuah gagasan dari Syamsul Rizal tadi yang saya coba paparkan kembali. Kak, jadi apa pertanyaan tadi ini? Hanya memaparkan gagasan itu saja? Kenapa? Bukan pertanyaan sebenarnya. Cuma tanggapan. Iya.
Oke, baik, sangat menarik Kak apa yang sudah dipaparkan tadi. Jadi ada pertama terkait dengan tanggapan Rahman mengenai kelemahan buku yang lebih ya saya juga mungkin mengatakan bahwa lebih menitik beratkan karena karena hanya ada satu ilmuwan muslim itu kemudian itu dianggap kekurangan. Kalau saya sendiri itu sebenarnya ya karena itu pendapat pribadi Rahman ya kita terima-terima saja meskipun ya karena dia yang membaca kemudian itu pendapatnya ya itu kebenaran untuk dirinya sendiri tapi ya lagi-lagi kan kita di sini kemudian untuk berdiskusi ya. Nah tadi kemudian disanggah oleh Kak Aminul bahwasanya kita cenderung ini karena mungkin ya apa istilahnya itu ya didominasi sama agama begitu mungkin sehingga kita selalu membuat tolok ukur yang baik itu ya hal-hal yang dekat dengan kita identitas kita seperti itu ya karena kita Islam ya kita kemudian menilai bahwa yang baik adalah ya yang Islam yang Muslim begitu ya saya juga tidak bermaksud untuk bersikap seolah menjadi liberal sekuler tidak saya hanya mencoba untuk menetralkan pembahasan ini bahwasanya setiap orang punya pandangannya sendiri-sendiri begitu dan yang kemudian tadi juga terkait mungkin teman-teman mendengarkan dari paparan Kak Aminul Arif yang masalah pendidikan di Indonesia kenapa tidak semaju di negara-negara di luar sana dan kemudian juga terkait yang terakhir tentang ya agama mungkin juga tadi ya Kak yang dibahas mengenai bahwasanya orang-orang cenderung lebih kurang membuat dirinya untuk meningkatkan skill sehingga kita selalu jatuh hanya pada konsep-konsep yang fanatik mungkin begitu fanatik ke agama sehingga kita tidak mampu untuk lebih maju begitu padahal ya harus kita seimbangkan tadi dikatakan Agung pada kolom chat bahwa kita harus seimbangkan antara dunia dan akhirat ya kalau dari ya saya hanya mempertemukan menyampaikan kembali tanggapan dari Rahman tadi dan juga dari Kak Aminul Arif. Kalaupun ada yang ingin menanggapi, saya persilahkan. Atau mungkin dari Rahman sendiri mau menanggapi dari apa yang telah dipaparkan oleh Kak Aminul. Tes, Rahman. Cek, masuk di suara aku kah? Ya, masuk. Aman. Aman. Mau menanggapi terkait mau menanggapi terkait ini pemaparannya Kak Aminul atau Agung mungkin mau menanggapi. Dari suara menurun. Aduh, ada yang mau menanggapi? Mau tanggapi anunya Aminul? Kak Aminul, maaf. Pemaparannya Kak Aminul tadi. Yang lain dulu. Kalau ada yang lain. Oke. Yang lain ada Tentang yang mau apa? menanggapi? Tentang pemaparannya Kak Aminul. Oke. Itu tadi Kak yang masalah ini. Saya mungkin bisa tarik benang merahnya tentang fanatik ini mungkin fanatik identitas beragama seperti itu mungkin sehingga banyak ketidakmajuan yang kita rasakan sekarang di negeri sekarang ini karena itu kurangnya skill yang kita perlihatkan hanya kefanatikan saja yang kita perlihatkan sehingga kita kurang maju dari negara yang lain. Mungkin begitu. Itu yang saya tangkap sih dari pemaparannya Kak Aminul.
Ada yang ingin menanggapi kakak-kakak sekalian? Jadi Yang sebenarnya lain, kalau yang lain. ya karena tidak ada yang ini kak, jadi saya berbicara saja. Ada yang mau menanggapi? Maaf ya, saya telat, jadi saya tidak bisa menanggapi. Ada halo, hilang koneksi. Halo, Oh iya, oke kak Pista, dipahami. Ada Jago. Ya, ada Madi. Ada Oh ya, keluar ke hari ya. mau berbicara? Enggak juga Pang. Oke, ada yang mau menanggapi? Siapa yang mau menanggapi? Kak Muhammad Rizaldi mungkin? Atau Kak Arif? Kita? Tapi Oke, saya berikan waktu 1 menit, Kak. Iya, 1 menit ya. oke. Iya, oke. Iya, memang kita kan tumbuh dalam masyarakat yang mental kelompok begitu. Kita tidak terpisah dari itu. Nah, memang agama yang kita anut memang adalah agama yang mungkin di kalangan masyarakat itu dianggap sangat mendalam begitu kajiannya secara religius. Tapi kalau saya itu adalah masalah sistem saja sih. Sistemnya kita itu kan seperti Fir'aun tuh. Fir'aun kan punya sistem yang sangat bagus. Bahkan setelah dia mati sistemnya itu pun masih jalan. Itu yang seperti ini sekarang. Dari sistem saja sih yang membuat bangsa ini mungkin tidak tertinggal sih, tapi sedang menuju kejayaannya. Itu saja sih kapan. Entahlah. Saya sih. Oke, Kak. Cukup 1 menit. Oke, siap. Ya, jadi katanya Kak Rizaldi, maaf. Kak Rizaldi tadi kita tidak tertinggal. Kita sedang menuju kejayaan. Itu saja. Untuk menenangkan hati. Baik, karena kayaknya ini sudah Mumi maghrib. Masih ada 30 menit, tapi untuk mempersiapkan sholat itu kan enggak masa memopian baru siap-siap ya. Jadi saya berikan mungkin sisa 5 menit. Saya berikan, ada yang mau sekali menanggapi sebelum saya berikan ke pembedah buku untuk closing statement untuk kajian kita pada sore hari ini. Badede, itu hiperbola sekali Kak Arif. Tapi ya, semoga selalu keren kajian tak Kak ke depan. Oke, Agung dipersilahkan. Oke, terima kasih. Saya tadi melanjut bahwa kita sepatutnya tidak selalu melihat hal-hal itu sebagai sesuatu yang terpisah. Artinya ada yang diutamakan dan yang tidak, ada yang tidak diutamakan dan ada yang diutamakan. Ada konsep penerapan konsep kontekstual, artinya bagaimana kita mengintegrasikan, misalnya mengintegrasikan, jadi tidak ada yang diutamakan karena itu diintegrasikan atau dihubung-hubungkan. Misalnya penerapan dengan melibatkan agama dalam kehidupan, artinya dengan menyeimbangkan antara bagaimana kita belajar ilmu dunia dengan bagaimana mengintegrasikan itu dengan agama. Ya, tidak ada hal yang diutamakan. Masih itu kita bahasan tempat tadi keluar. Ya itu gitu. Oh ya itulah. Sama coba cari bagaimana sistemnya Fir'aun tuh. Pasti keren sekali sama dengan sistem yang sekarang. Bisa jadi kajian selanjutnya itu di Kak Karisal. Apa tadi Nabi Kak Arif? Ada yang jarang. Astaga. Oke. Aduh, itu beda tadi konteks. tanggapannya Itu Agung bahwa kalau perempuan pasti. nanti kita kajian ke perempuan. Ya, Arif, nah generalkan konteks pembicaraan, nah generalkan ke hal lain. Ya, jadi katanya Agung tadi tidak boleh dipisah antara
agama. Sebenarnya ada bukunya Haidar Bagir, bagus sekali sebagai referensi mungkin untuk kita semua. Sains dan Al-Quran yang sains, buku baru yang keluar. Nah, ya jadi selama ini kita memang kayak memisahkan antara ini di agama dan sains. Padahal ya karena kita mungkin bisa melihat negara Eropa yang maju dengan kemajuan dan hasil karyanya yang bagus. Tapi kemudian karena kita umat Islam, kita tentu tidak seluruhnya harus untuk mengikuti metode atau apa yang ia lakukan, karena dia kan orang yang bukan Islam, begitu kan. Orang Islam kalau kita kaji juga penemuan hasil karya juga kan banyak begitu. Cuman ya itulah untuk saat ini kenapa umat Islam kemudian seolah mundur, karena ya itu pertama karena kefanatikan agama yang terlalu besar yang tidak diimbangi dengan keseimbangan pengetahuan sains. Jadi artinya terlalu dogmatis begitu ya. Banyak orang seperti itu. Ya, itu mungkin untuk terakhir untuk kajian kita. Dan yang paling terakhir saya berikan kesempatan kepada Rahman untuk closing statement terkait bedah bukunya. Dipersilakan kepada Rahman. Ya, terima kasih atas Masih ada gitu Rahman kan? kesempatannya. Oke. Jadi untuk closing statement, jadi dari buku ini tadi mungkin hanya 3 tokoh yang dimunculkan, tapi sebenarnya masih banyak di sini tokoh-tokoh lain yang sebenarnya cukup unik dan menantang ya cara belajarnya. Tadi juga di sini saya dapat ada Charles Darwin misalnya, dia betul-betul menentang keras penelitian atau eksperimen yang dilakukan yang berkaitan dengan masalah agama. Jadi dia berusaha untuk lepas daripada dogma-dogma agama. Kemudian ada juga Aristoteles yang senantiasa dalam berguru kepada Plato, dia menentang gurunya juga. Dia tidak serta-merta menerima asumsi dan teori-teori yang dijelaskan oleh gurunya. Jadi banyak ya dari ini, banyak kisah-kisah inspiratif dari buku ini. Jadi mungkin terakhir juga betul pesan yang biasa saya dengar bahwa ilmu tanpa agama, buta. Agama tanpa ilmu pincang. Jadi harus saling melengkapi. Jadi mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Ya, mungkin cukup ya. Saya kembalikan ke moderator. Ayam itu bukan burung. Ini bilang ayam. Chicken. Oke, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana moderator ini? Belum bilang moderator. Belum Tian ini. Dokumentasi. Sorry. Belum ikut tutup, tunggu dulu. Ya, jadi mohon maaf tadi aku kasih on gini. Oke. Terima kasih atas closing statement dari Saudara Rahman. Dari saya sendiri kepada teman-teman semua. Saya closing ya fastabiqul khairat, mari senantiasa untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, dan karena sekarang sudah artinya kita sudah usia di mana kalau tadi mungkin saya katakan Albert Einstein itu beruntung sekali karena mulainya dari kecil dia sudah tahu apa yang dia minati. Jadi sekarang kita mungkin lebih gimana kita untuk bisa lebih berfokus pada apa yang kita juga minati, dan semoga kita bisa sukses dengan apa yang kita minati itu. Ya, selamat berjuang menuju kesuksesan.
Terima kasih teman-teman sekalian. Sebelum kita bincang-bincang lepas, saya tutup terlebih dahulu. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Thank you, apalagi thank you. selanjutnya ini? Kajian itu bagi bagus deh. Dokumentasi dulu. Dokumentasi. Keluar semua. Dokumen. Agung, dokumentasi Agung. Saya pakai HP Kak, nggak bisa. Ya, aku kan semua kamera pakai.